Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam video ini kita akan membahas video dari Ibu Kristianti tentang beberapa pandangan terhadap ayat-ayat Alkitab. Apa yang tertulis di dalamnya dan apa yang dikatakan dan ditafsirkan oleh Ibu Kristianti. Mari saudara kita perhatikan video ini. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selama ini umat Kristen menganggap bahwa Yesus hanya sebagai juru selamat. Yesus sebagai juru selamat atau Mesias. Dan mereka ini percaya sekali bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus, manusia akan dapat memperoleh tawaran keselamatan serta janji kehidupan yang abadi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Yesus ketika disalib memohon pertolongan kepada Allah. Ini dibuktikan dalam Alkitab di Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus, Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di bagian pertama beliau membahas tentang perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Mari kita perhatikan saudara, Matius 27 ayat yang ke-46. Dituliskan demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Alkitab juga mencatat selain di Matius juga tertulis dalam kitab Markus 15 ayat yang ke-34. Yaitu dituliskan dalam Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, benar yang dikatakan oleh Ibu Kristianti, seakan-akan masih ada Tuhan selain dari Yesus Kristus. Nah saudara, untuk menjawab hal ini saya sudah membahas dalam video-video yang sebelumnya. Mari saudara perhatikan apa yang saya katakan dalam video ini tentang kitab Markus 15 ayat 34 maupun kitab Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Mari kita perhatikan videonya. Banyak orang yang mengutip di dalam Markus 15 ayat yang ke-34 dituliskan demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, banyak orang yang salah menafsirkan bagian ini sehingga meragukan akan kealahan dan ketuhanan Yesus. Orang banyak menafsir bahwa Yesus ketika berteriak, ketika berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku. Yesus berseru Allahku, Allahku, itu berarti dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, tetapi ada Tuhan selain Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan bagian ini lebih dalam. Saya akan membacakan sekali lagi Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dari semua perkataan Yesus, perkataan inilah yang paling keras diucapkan oleh Yesus.
Seruan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, ada sesuatu yang lebih mengerikan daripada rasa takut akan kematian, yaitu murka Allah oleh karena dosa yang seharusnya ditimpakan kepada kita, itu digantikan oleh Tuhan Yesus, supaya di dalam Dia kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya mendapat murka Tuhan, kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dituliskan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi sebagian orang percaya ini merupakan perkataan yang sangat sulit untuk dimengerti. Ini merupakan perkataan yang sangat sulit untuk dipahami, apalagi oleh orang yang tidak mengenal Kristus. Saudara, Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh mengartikan, menafsirkan hal ini secara harfiah yang seakan-akan menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah, yang seakan-akan menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Saudara, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini mau menunjukkan bahwa Yesus berteriak menggantikan kita sebagai orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Pendeta Dr. Stephen Tong menuliskan demikian. Teriakan Kristus bukan merupakan perkataan Kristus sebagai oknum kedua kepada Bapa, sebagai oknum pertama Allah Tritunggal yang kekal. Tetapi teriakan Kristus dengan status sebagai oknum penanggung seluruh dosa manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari hal ini kita dapat mengerti dan kita tidak dapat meragukan lagi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia untuk melaksanakan rencana agungnya, yaitu menebus manusia yang berdosa. Ia mati di atas kayu salib, dan melalui kematiannya manusia yang berdosa memperoleh penebusan atas dosa. Manusia yang berdosa memperoleh penggantian dari hukum dosa. Manusia memperoleh yang namanya pendamaian antara Allah yang suci dengan manusia. Dan kematiannya meredakan murka Allah yang seharusnya ditanggung oleh kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pikir ketika memperhatikan video yang saya sudah bagikan, kita mengerti dengan jelas apa yang dimaksudkan dalam Alkitab. Dan bagian yang kedua, saudara, beliau membahas tentang Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Beliau mengatakan bahwa Yesus tidak tahu tentang akhir zaman. Mari kita simak videonya. Lalu Yesus tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Ini diabadikan di dalam Alkitab Matius 13, 31, 32. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Tentang hari saat itu tidak seorang pun tahu, bahkan malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu, dan anak-anak pun tidak tahu. Semua tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Mari kita buka Matius 13 ayat 31 hingga ayat 32. Dituliskan demikian,
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih dan seterusnya. Dari bagian ini saudara, saya tidak menemukan tentang ketidakmahatauan Yesus tentang akhir zaman. Mungkin beliau salah mengutip ayat firman Tuhan. Mungkin maksud beliau saudara di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Ini persis apa yang beliau katakan, yaitu langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dan hal ini juga tertulis dalam Markus 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Ini sama dituliskan dalam Alkitab, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, kita bertanya-tanya apakah benar Yesus tidak maha tahu. Nah saudara, satu hal penting yang perlu kita perhatikan tentang Yesus. Orang percaya atau orang Kristen ini pasti mengerti, yaitu ingat bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Yesus adalah Allah yang sejati. Nah, bagi orang yang tidak percaya atau tidak mengerti tentang Yesus, ini sulit untuk memahami hal ini. Nah, artinya apa saudara? Kita tidak bisa melihat Yesus hanya dari segi kealahan Yesus saja, tapi kita harus melihat dari segi kemanusiaan Yesus. Apa maksudnya saudara? Nah, di dalam Matius pasal 24 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-36, ini bukan berarti Yesus tidak tahu tentang akhir zaman. Tetapi saudara, dia mengesampingkan beberapa dari kuasa ilahi dan tidak mewujudkan sifat itu kecuali sebagaimana diarahkan oleh Bapa. Mari kita perhatikan Yohanes 4 ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat yang ke-34 dituliskan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah saudara, dari sisi kemanusiaan Yesus, ia memilih taat akan kehendak Bapanya. Yaitu ingat saudara bahwa kita memandang Yesus, jangan kita memandang dari sisi kealahan Yesus saja, tetapi kita harus memandang dari sisi kemanusiaannya. Saya pikir saudara ini sudah sangat jelas dan memberikan jawaban bagi setiap kita untuk kita tetap beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Mari saudara, saya mengajak kita juga untuk memperhatikan pendapat dari Bapak Pendeta Esra Soru dalam menanggapi bagian ini. Mari kita simak videonya. Dalam Matius pasal 24 ayat 36, dari ayat ini menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Kalau hanya Bapa sendiri yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga harus tahu, karena mereka adalah satu. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ada yang menunjukkan kealahan Yesus. Ya. Nah, Matius 24 ayat 36 itu mengatakan Yesus tidak tahu, ya sudah gampang saja menyelesaikan masalah seperti itu dalam urusan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai Allah, kalau kita melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 21, ketika Tuhan Yesus bertanya
Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, lalu Simon bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan tanya lagi, kedua, ketiga. Nah, lalu sampai pada pertanyaan ayat 17, pertanyaan ketiga. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Di dalam bagian Injil Yohanes yang lain dikatakan bahwa tidak perlu juga manusia memberitahu hal kepada dia, karena dia tahu apa yang ada di hati manusia. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu tahu semua, ya gampang, itulah kealahan. Tapi Matius 24 ayat 36, kok Yesus tidak tahu hari kedatangannya? Itu kemanusiaannya. Jadi baca Alkitab, ini karena masalah duinatur Yesus. Yesus itu Allah, tapi juga manusia bersatu dalam satu pribadi. Karena itu dalam satu pribadi, maka hanya satu kesadaran. Ada kealahan, ada kemanusiaan dalam satu pribadi, satu kesadaran. Maka tidak bisa dua kesadaran sebagai Allah manusia muncul bersamaan, tidak. Maka satu kesadaran, kadang-kadang kealahannya yang tampil, kadang-kadang kemanusiaannya yang tampil. Kapan tampilnya? Rumusnya apa? Tidak tahu. Karena ini pribadi yang unik. Kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita hanya bisa melihat bahwa kadang-kadang muncul kata-kata atau muncul perbuatan atau muncul sesuatu yang dia lakukan yang cocok dengan kemanusiaan. Tapi ada kata-kata, ada perbuatan atau tindakan-tindakan yang cocok dengan kealahan. Nah, tinggal kita melihat hal-hal itu saja. Jadi sebenarnya kalau memahami prinsip semacam itu gampang menjawab berbagai macam keberatan tentang ketuhanan atau kealahan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian ini jelas saudara bahwa Alkitab bukan memberitahukan tentang ketidakmahatauan Yesus. Mari saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar untuk lebih teliti dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita dituntun oleh Roh Kudus dan mendapatkan berkat dari apa yang kita baca. Tuhan Yesus memberkati.